Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Rima harap kabar kalian hari ini tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, kita hari ini akan membahas keliling segitiga. Ada yang tahu tidak segitiga itu apa? Nah, apa itu segitiga? Segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi dan 3 titik sudut. Jadi, segitiga itu memiliki sisi 3 dan titik sudut juga 3. Nah, kita ke jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Apa aja sih? Yang pertama, ada segitiga sama sisi. Yang kedua, ada segitiga sembarang. Yang ketiga, ada segitiga sama kaki. Bagaimana sih Bu gambarnya? Nah, ini Bu Rima liatin ya. Untuk segitiga sama sisi, itu seperti gambar yang ini ya. Nah, jadi segitiga sama sisi itu memiliki 3 sisi yang panjangnya sama. Nah, untuk segitiga sembarang itu memiliki 3 sisi itu yang panjangnya tidak sama, jadi sembarangan. Terus, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu sisi kanan dan sisi kirinya yang sama. Oke. Lanjut ke jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Jenis segitiga berdasarkan sudutnya itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada segitiga siku-siku. Yang kedua, ada segitiga tumpul. Yang ketiga, ada segitiga lancip. Nah, gambarnya gimana? Nih, Bu Rima liatin ya. Untuk segitiga siku-siku itu memiliki sudut 90 derajat. Nah, untuk segitiga tumpul, ciri-cirinya pasti memiliki sudut lebih dari 90 derajat. Kalau segitiga lancip, ciri-cirinya gimana? Memiliki sudut kurang dari 90 derajat. Pinter. Nah, rumus untuk mencari keliling segitiga. Ibu kan sudah gambarin tuh, ada gambarnya, gambar segitiga ya. Itu gambar apa? Gambar segitiga sama sisi. Udah dinamain, ada sisi A, ada sisi B, ada sisi C. Nah, untuk mencari keliling, itu bisa menggunakan keliling A ditambah keliling B ditambah keliling C, atau sisi ditambah sisi, sama aja ya. Baiklah, sekarang Ibu akan membahas tentang segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku pasti memiliki sudut siku-siku. Nah, di gambar ini ada 3 buah sisi segitiga. Ibu beri nama sisi A, sisi B, dan sisi C. Khusus untuk segitiga siku-siku, dia memiliki rumus Pythagoras. Rumus Pythagorasnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi rumus Pythagoras ini gunanya untuk apa? Rumus Pythagoras gunanya untuk mencari salah satu sisi yang belum diketahui. Misalnya mau mencari sisi C. Caranya dengan sisi A kuadrat ditambah dengan sisi B kuadrat. Nanti akan menghasilkan sisi C kuadrat. Nah, untuk mencari sisi C berarti kita akarkan, gitu ya. Untuk mencari sisi B, kita menggunakan C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan B kuadrat. Sama seperti yang tadi Ibu jelaskan. Untuk mencari sisi A, kita bisa menggunakan C kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat. Karena dia masih berbentuk kuadrat, maka untuk menghilangkan kuadrat dengan cara diakarkan. Begitu ya anak-anak. Nah, setelah kita mengetahui sisi A, sisi B, dan sisi C, kemudian kita dapat menghitung keliling segitiganya. Begitu ya. Nah, jadi kalau ada salah satu sisi yang belum diketahui,
bisa kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Ingat kembali, rumus Pythagoras hanya bisa digunakan untuk segitiga siku-siku. Baik, langsung kita lanjut ke soal nomor 1. Tentukan keliling segitiga di bawah ini. Nah, segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Sisi A-nya ada 4 cm, sisi B 3 cm, sisi C belum diketahui. Kita suruh mencari keliling, berarti kita langkah awal harus mencari sisi C. Nah, kita tuliskan dulu diketahui. A sama dengan 4 cm, B sama dengan 3 cm. Yang ditanya yaitu keliling segitiga. Nah, anak-anak jangan lupa ya untuk menamakan sisi miring itu sisi C, gitu ya. Untuk sisi A dan B adalah penyiku. Lanjut ke penyelesaian. Karena yang ditanyakan keliling, maka kan rumusnya A ditambah B ditambah C, begitu ya. Karena sisi C belum diketahui, maka kita cari sisi C terlebih dahulu menggunakan rumus Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau bisa kita balik dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, begitu ya. Kita masukkan saja angkanya. A adalah 4, B adalah 3, jadi tinggal 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan menjadi 16 ditambah 9, berapa? 25. Nah, C kuadrat sama dengan 25. Bagaimana cara menghilangkan kuadratnya? Cara menghilangkan kuadratnya dengan diakar. Jadi akar dari 25 adalah 5 cm. Baik, karena kita sudah mengetahui sisi C, maka kita bisa menghitung keliling segitiga tersebut. Bagaimana caranya? Dengan cara menjumlahkan ketiga sisinya. A ditambah B ditambah C, atau 4 cm ditambah 3 cm ditambah 5 cm sama dengan 12 cm. Jadi, keliling segitiga adalah 12 cm. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Suatu segitiga sama sisi memiliki panjang alas 20 cm. Hitunglah keliling segitiga. Nah, di sini sudah diberikan clue segitiga sama sisi. Berarti semua sisinya itu sama. Kalau yang bawah 20 cm, otomatis yang samping-sampingnya juga sama 20 cm. Nah, kita ketahui A sama dengan 20 cm, B sama dengan 20 cm, C sama dengan 20 cm. Kenapa ukurannya sama semua? Karena itu adalah segitiga sama sisi. Yang ditanyakan adalah keliling segitiga. Nah, penyelesaiannya, keliling adalah jumlah dari ketiga sisi. A ditambah B ditambah C sama dengan 20 cm ditambah 20 cm ditambah 20 cm sama dengan 60 cm. Jadi, keliling segitiga adalah 60 cm. Contoh soal nomor 3. Suatu segitiga sembarang memiliki keliling 165 cm dan kedua sisinya berturut-turut 35 cm dan 70 cm. Hitunglah panjang sisi lainnya. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah keliling. Keliling sama dengan 165 cm. Kemudian sisi B 60 cm. Sisi C 35 cm. Yang ditanya adalah panjang sisi yang lainnya yang belum diketahui, yaitu sisi A. Nah, untuk soal ini kita tidak bisa menggunakan Pythagoras karena dia bukan segitiga siku-siku, melainkan segitiga sembarang. Seperti itu ya anak-anak. Nah, karena di sini ada keliling sudah diketahui, maka kita bisa menyelesaikannya dengan rumus keliling A ditambah B ditambah C.
Untuk mencari sisi A, berarti keliling dikurangi sisi B dikurangi sisi C. Sama dengan 165 cm dikurangi 60 cm dikurangi 35 cm. Sama dengan 70 cm. Jadi panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 70 cm. Itu ya anak-anak. Untuk selanjutnya soal nomor 4. Suatu segitiga sama kaki memiliki keliling 27 cm dan salah satu sisinya 7 cm. Hitunglah panjang sisi yang belum diketahui. Nah, untuk segitiga sama kaki itu adalah dimana segitiganya untuk kaki-kakinya itu memiliki ukuran yang sama. Yang diketahui kelilingnya 27 cm. Sisi B 7 cm. Yang ditanyakan sisi yang belum diketahui, berarti sisi A dan sisi C. Untuk penyelesaiannya dengan rumus keliling A ditambah B ditambah C. Karena segitiga sama kaki, maka sisi yang belum diketahui itu menggunakan rumus keliling dikurangi sisi B dibagi 2. Dibagi 2 karena sisi A dan sisi C itu ukurannya sama. Kita masukkan saja angkanya 27 cm dikurangi 7 cm dibagi 2. Hasilnya 20 cm. Dibagi 2 jadinya 10 cm. Jadi panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 10 cm. Jadi sisi A 10 cm, sisi C 10 cm. Gitu ya anak-anak. Nah, baik, untuk selanjutnya Ibu akan merangkum dari pembelajaran kita hari ini. Untuk segitiga, mencari keliling jika diketahui ketiga sisinya dengan cara menjumlahkan semua sisinya. Keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Begitu ya anak-anak. Atau bisa juga keliling sama dengan S ditambah S ditambah S. Selanjutnya, mencari panjang sisi 1 jika diketahui keliling dan kedua sisi lainnya. Jadi yang diketahui cuma keliling dan dua sisi. Yang ditanyakan sisi yang belum diketahui. Dengan cara panjang sisi 1 sama dengan keliling dikurangi sisi 2 dikurangi sisi 3. Selanjutnya mencari panjang dua sisi jika diketahui keliling dan satu sisi. Nah, ini seperti contoh yang telah Ibu sampaikan tadi. Ini adalah segitiga sama kaki. Bisa menggunakan cara sisi sama dengan keliling dikurangi sisi B dibagi 2. Seperti itu ya. Ini segitiga sama kaki. Jangan lupa diingat kembali ada rumus Pitagoras untuk segitiga siku-siku. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kemarin sudah belajar tentang persegi. Cara mencari keliling jika diketahui panjang sisi dengan cara menjumlahkan keempat sisinya. Sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi sama dengan 4 kali sisi. Mencari panjang sisi jika diketahui keliling. Panjang sisi sama dengan keliling dibagi 4. Seperti itu ya. Untuk persegi panjang, mencari keliling jika diketahui panjang sisi menggunakan rumus panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau 2 dikali panjang ditambah lebar. Untuk mencari panjang jika diketahui keliling dan lebar, bisa menggunakan panjang sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi lebar. Jadi keliling dibagi 2 terlebih dahulu, baru dikurangi lebar. Untuk mencari lebar jika diketahui keliling dan panjang, bisa menggunakan lebar sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi panjang.
Jangan lupa keliling dibagi 2 terlebih dahulu, baru dikurangi dengan panjang. Nah, begini anak-anak penjelasan dari Bu Anissa dan Bu Rima. Semoga kalian dapat memahami isi dari video pembelajaran ini. Kalian bisa mencari keliling persegi panjang, dan segitiga. Segitiga ada banyak ya anak-anak, ada segitiga siku-siku, sembarang, segitiga tumpul, segitiga lancip, begitu ya, segitiga sama kaki, sama sisi. Nah, terima kasih telah menyaksikan. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.